Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sebelumnya kepada rekan-rekan yang memang pada kesempatan kali ini dalam layanan konseling kelompok yang dimana di sini saya memakai layanan responsif. Rekan-rekan telah bersedia hadir dalam kesempatan kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Kayaknya sebelum kita mulai gitu ya, alangkah baiknya kan kita saling mengenal dulu gitu, kita kenal maka ta'aruf ya. Nah, di sini teman-teman akan ada cara perkenalan yang memang tidak langsung menyebutkan nama ya. Jadi di sini gini, nanti ada kenalan dong, prok. Nah kalian juga ikut tepuk tangan ya, misalkan. Akan namanya siapa Kang? Irfan. Kang Irfan ya. Jadi kenalan dong. Kang Irfan. Irfan siapa? Ini siapa? Itu ya. Nah ini namanya siapa? Irfan. Kang Irfan, Kang Fahri, Kang Fajar, Teh Siva, Teh Sofi, Teh Ririn, Teh Ai, bersama Teh Asri ya. Jadi sebutin lagi gitu ya, paham nggak? Paham. Kita mulai ya teman-teman ya. Yuk, kenalan dong. Ikang Irfan, Irfan Fahri, Fahri Fajar, Siva, Sofi, oke, gitu ya. Terima kasih. Jadi saling berkenalan ya. Nah, terima kasih teman-teman. Kemudian daripada itu, di mana memang mungkin ada beberapa problem lah dari kalian juga kan gitu ya. Nah di sini akan pribadi itu untuk materi itu adalah meningkatkan rasa percaya diri, ya. Nah, teman-teman, menurut teman-teman deh, apa itu rasa percaya diri yang bagaimana gitu? Ini dari Kak Irfan gimana? Rasa percaya diri itu kayak gimana gitu? Ini diskusi kita. Kalau menurut saya, Oke, kamu ajar dulu gimana? percaya diri itu keberanian mengungkapkan pendapat kita sendiri. Keberanian, itu salah satu faktor yang memang masuk ke konteks materi kita ya. Gitu. Ada lagi nggak? Oke, kita coba gimana? keyakinan terhadap sikap diri sendiri yang akan muncul di hadapan banyak orang. Oke, terima kasih, mantap. Ada yang lain nggak? Gimana sih? Menurut kalian, apa sih itu percaya diri gitu? Atau optimisme gitu? Keberanian mengambil tindakan ya. Terus Yakin terhadap kemampuan diri sendiri. yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, di sini pun saya berharap ya teman-teman ketika beresnya ataupun sudahnya mengikuti layanan konseling ini, di mana teman-teman itu bisa mempunyai sikap atau emang sadar dan mengerti hingga pada akhirnya teman-teman bisa lebih percaya diri gitu ya. Nah kira-kira apa sih yang membuat teman-teman gak percaya diri? Kan kalau misalkan zaman milenial sekarang ya banyak yang bilang insecure. Nah faktor menurut teman-teman yang bisa mempengaruhi diri teman-teman yang hingga akhirnya teman-teman itu gak percaya diri itu apa gitu? Omongan orang lain ya. Kalau menurut saya pasti ada faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam, faktor luar. Faktor dalamnya dari dalam diri sendiri. dalam diri Bisa memang orang itu sifatnya pemalu. Terus ada juga yang pendiam. introvert ya. Ya, kalau dari faktor dari luar mungkin bisa jadi orang itu di lingkungannya mungkin sering direndahkan, sering dianggap berbeda. Sering dibullying gitu ya. Oke. Dari yang lain ada nggak? Kalau dari saya mungkin terlalu overthinking, jadi pemikirannya itu berprestasi terlalu berlebihan, jadi takut salah atau takut dicibir orang lain gitu. Overthinking ya, biasanya jam-jam overthinking itu malam ya. Apalagi biasanya cewek gimana? Apalagi masalah cinta mungkin ya. Masalah percintaan gimana sih dia tuh cinta atau enggak kan gitu ya, jadi insecure gitu kan. Nah, oke.
Teman-teman bingung gak kalau misalkan teman-teman ada di posisi kurang percaya diri? Bingung banget kan ya? Nah terkadang mungkin malah teman-teman itu menyakiti diri sendiri, ya, mendolim diri sendiri. Malahan hal-hal yang memang perlu diprioritaskan itu terhambat oleh hal itu. Bener gak? Nah biasanya teman-teman kalau misalkan kurang percaya diri nih, teman-teman gimana gitu? Ngelakuin apa gitu? Kalau misalnya teman-teman lagi kurang percaya diri gitu, apakah murung di kamar, mogok makan atau apa gitu? Seperti seharian semalaman hanya overthinking dia di kamar, dia diri aja. Dia di kamar ya, nangis mungkin ya. Dan kalau dari saya sendiri itu mencari video motivasi dari mereka itu untuk Oh ya, tapi mencari video motivasi yang memang bisa membangun kembali diri kita ya. Terus ada lagi nggak dari teteh atau kang-kang? Kayak bersosialisasi kita kalau misalkan misalkan udah selalu nih kita kayak kurang percaya diri, nah berarti Ya. harus lebih terbuka gitu sama dunia luar supaya kan kalau misalkan kita bersosialisasi otomatis pikiran kita tuh bisa diri. Kita kalau berani gitu kan kayak yang biasanya pemalu kalau misalnya berinteraksi dengan orang lain jadi berani gitu. Nah itu kok. Nah mungkin memang ketika seseorang yang memang introvert, mungkin ketika bersosialisasi itu bingung ya. Kalau ngomong takutnya salah, kalau nggak ngomong disalahin gitu kan. Ya itulah gitu. Jadi memang kita pun perlu menyesuaikan ya dengan lingkungan sosial juga gitu. Karena mungkin akan jaga di sini mempunyai tanggung jawab moral serta sosial seperti itu ya. Nah, akan teteh atau teman-teman, ketika kalian kurang percaya diri itu mempengaruhi nggak ke diri kalian? Mempengaruhi dalam hal segala hal misalnya, baik faktor lingkungan ataupun faktor dalam rumah ataupun faktor-faktor yang lainnya lah. Itu mempengaruhi nggak sih gitu? Mempengaruhi ya. Oke. Sebelum saya lanjut, apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan perihal materi yang memang kita bahas kali ini, yaitu tentang meningkatkan kepercayaan diri? Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sebelum kita lanjut. Sekarang mungkin melengkap karena tadi harus terjawab semuanya. Nah, seberapa penting atau seberapa kuat pemahaman teman-teman sekalian dalam meningkatkan kepercayaan diri? Sudah paham sampai mana dalam meningkatkan kepercayaan diri dikala teman-teman sedang down gitu, sedang di bawah gitu? Saya kan? Ya, Kalau silakan. saya masih jauh dari kata paham, karena untuk memahami diri sendiri pun jujur sampai saat ini belum bisa. Jadi masih jauh banget dari 100%, bahkan 50% pun masih jauh. Oke. Ada lagi dari Akang, dari kalian tadi ya? Nggak ada, masih ada di sana belajar. Belajar ya. Oke. Ada lagi nggak dari Akangnya mungkin? mungkin dari bawah masih bawah kita belajar Belajar ya sama ya. Nah, kemudian apakah kalian sudah dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri terhadap diri kalian? Karena seperti ini teman-teman, bagaimana kita bisa meyakini orang lain ketika kita tidak yakin kepada diri kita sendiri? Ataupun bagaimana kita bisa membuat lain percaya diri, tetapi kita pun tidak percaya diri akan diri kita sendiri gitu. Nah, apakah kalian sudah ataupun memang mempunyai cara dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu atau belum? Gitu? Belum ya? Belum. Caranya apakah sudah menemui gitu? Kalau caranya mah pasti kita harus lebih berani, akan harus Iya. harus memaksakan diri lah seenggaknya gitu. Iya. Jangan sengaja Oke. Nah, teman-teman yang memang berbicara manusia, yakini manusia adalah makhluk yang memiliki akal dan pikiran ya dibanding manusia yang lain.
Maka dari itu pentingnya untuk kita merasa gitu ya, merasa bahwa kita itu bodoh. Maka dari itu kita perlu belajar ya. Maka dari itu teman-teman atau rekan-rekan di sini jangan sampai ketika memang teman-teman kurang memahami atau kurang percaya diri, teman-teman hanya diam saja di tempat seperti itu ya. Karena teman-teman ketika berbicara, mungkin sekarang teman-teman di SMK ya, kayak teman-teman di SMK kelas 10 kan ya, teman-teman pasti naik ke kelas 11, kelas 12. Tidak mungkin teman-teman hanya stuck di kelas 10 gitu ya. Maka dari itu proses ataupun pembelajaran akan terus berlangsung ya. Nah, mengenai percaya diri ini teman-teman, dimana mungkin ya memang banyak hal yang memang membuat kita itu terasa tidak berguna, tapi perlu diingat juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan satu hal pun yang tidak berguna. Bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk itu ada gunanya, apalagi kita selaku manusia seperti itu ya, yang overthinking, yang mungkin insecure, kurang percaya diri, ya terus dilatih gitu. Karena tidak ada manusia yang langsung bisa mungkin untuk kita di sini mah, ya kita perlu belajar teman-teman ya. Maka dari itu dibiasakan dari kehidupan sehari-hari, di mana kita pengimplementasian atau pengaplikasian itu dalam kehidupan sehari-hari dulu, hingga pada akhirnya kita biasa gitu ya. Mungkin ada kata-kata kita harus dipaksa biar terbiasa kan, ada sampai seperti itu harus dipaksa gitu ya. Nah teman-teman mungkin seperti itu ya. Jadi saya harapkan memang ketika kita sedang melaksanakan layanan ini, dan kalian ataupun rekan-rekan tadi banyak keluhan-keluhan, semoga keluhan-keluhan itu bukan menjadi akhir untuk kalian itu mati gitu ya. Jadi kalian justru harus lebih semangat teman-teman ya. Nah mungkin sampai sini ada pertanyaan atau bahan yang memang bisa kita diskusikan bersama, karena seluruh jawaban atau seluruh hal-hal emang ada dalam diri kalian sendiri gitu. Keputusan apapun itu teman-teman. Jadi kalian itu mau menjadi manusia yang bagaimana ya. Apakah masih ada bahan diskusi kan? Mungkin cukup ya. Nah, berbicara memang ada salah satu teori di mana kita itu tidak jago dalam segala hal teman-teman. Ketika memang kita jago di matematika, ataupun ketika memang kita tidak bisa matematika, jangan berputus asa, coba di bahasa Inggris. Ketika memang kita kurang bisa di bahasa Inggris, jangan berputus asa lalu berhenti belajar, tapi coba di olahraganya gitu, teman-teman. Karena berbicara hewan yang paling bodoh, ketika disuruh berenang gitu ya, mungkin monyet akan menjadi hewan yang paling bodoh ketika disuruh berenang dibandingkan dengan ikan. Tapi ketika misalkan hewan yang paling pandai memanjat, monyet akan menang dibandingkan dengan ikan. Gitu teman-teman, kita mempunyai tempat masing-masing, adalah tempat di mana kita dihargai, bukan dibutuhkan. Analogi sederhananya, ketika misalkan memang saya pribadi suka ikan cupang ya, dan Kang Irfan adalah salah satu orang yang memang menyukai koleksi ikan cupang, ketika saya menjual ikan Irfan, harganya akan tinggi. Tapi ketika saya menjual ke Kang Fahri yang memang tidak suka ikan cupang, tidak ada gunanya untuk mereka, untuk dia ya. Begitupun ketika kolam atau mungkin bahasa kita balon, empang, disimpan ikan cupang atau ikan yang biasa itu kurang bagus. Begitupun akuarium ketika disimpan ikan nila atau ikan. Jadi kita mempunyai tempat masing-masing teman-teman. Ya mungkin sekian lah ya, dirasa cukup gitu ya. Saya harapkan semoga teman-teman bisa lebih percaya diri ya, karena percaya diri sangat penting teman-teman. Semoga teman-teman ketika ada permasalahan bisa ada jawabannya ya, dan semoga jawaban itu baik untuk teman-teman seperti itu. Mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, untuk diskusi kali ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya tadi kita dibuka oleh doa, kita ditutup kembali oleh doa. Sebelum kita hentikan ataupun beres, mari kita berdoa terlebih dahulu, dimulai.
Berdoa tidak pernah selesai. Mungkin sekian dari Akang ya. Mohon ampun bila penyampaian Akang kurang santun, mohon maaf bila penyampaian Akang kurang hikmat. Terus belajar otomatis dalam kegelisahan. Pas tadi khairat berlomba-lomba dalam kebaikan. Kun aliman walaupun jahilan, jadilah anak pintar jangan jadi anak bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.